Pagi ini tanggal 31 Maret 2022 saya akan membahas informasi dari sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining. Tapi ini agak lama bro, jangan di skip ya. Barangkali ini informasi ini penting buat kita semua ya, buat Anda dan buat semuanya ya. Karena hari ini kalau sesuai countdown-nya sekarang ini sudah tanggal 31, berarti semua informasinya akan saya share. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Devs Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Devs Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Devs Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Devs Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas aplikasi Satoshi BTCS Mining, aplikasi yang dos gandos ya. Sudah terlalu banyak rekan-rekan yang menikmati panen sebelum waktunya panen. Banyak bro, nggak bisa dihitung dengan jari. Yang di Devs Channel aja sudah sering itu komen kayak gitu, apalagi yang di luaran sana itu. Karena Devs Channel ini baru junior ini ya. Devs Channel ini untuk membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining ini masih usianya 6 bulan. Masih baru banget ketimbang yang lainnya para senior ya. Sebelum saya bahas tentang informasi-informasi yang saya akan bacakan ya dari sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining. Ingat ya, sosmed tersebut bukan akun resminya Satoshi BTCS Mining ya, tapi mereka adalah sama dengan kita ya, pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining, penggemar lah istilahnya ya. Selalu banyak yang tanya pada saya, selalu banyak yang komen di konten video-video saya, "Bang, ini aplikasi ini berbahaya segala macam." Itu sudah saya buatkan videonya, bro. Silakan dilirik aja, silakan dilihat aja ya. Yang jelas kesimpulannya semua pilihan ada pada diri masing-masing. Jadi kalau ragu-ragu lebih baik nggak usah daftar. Kalau percaya ya silahkan daftar. Kalau ragu-ragu nggak usah daftar. Ini berlaku buat semua aplikasi. Catatan buat kita semua ya. Semua aplikasi mining kripto baru semua wajib KYC bro. Hehe ya. Kalau memang Anda nggak mau KYC, anti KYC, bingung data, ya saran saya jangan daftar di aplikasi kripto baru. Gitu aja. Bukan kripto yang sudah listing ya, yang belum listing maksudnya, yang tidak ada di pasar ya. Yang kayak ini, kayak BTCS, kayak Pi Network, kayak Star Network, kayak MRST Mining, dan yang lain-lainnya ya. Itu nanti butuh KYC, BCL itu juga butuh KYC mereka nanti ya. Kalau kita memang anti KYC nggak usah daftar bro. Silakan ngikuti aplikasi yang sudah listing ya, kripto yang sudah listing, misalnya nambang Bitcoin, silakan ya. Nambang apa itu kan pilihan masing-masing. Tapi kalau rekan-rekan suka silakan. Intinya itu ada pada diri Anda masing-masing, bukan diri saya, bukan diri mereka, bukan diri dia. Jadi kita yang memutuskan ya. Gitu ya rekan-rekan. Oke, kita lanjut informasi apa yang ada pada Facebooknya terlebih dahulu ya. Kita baca dua ini ya, Twitter sama Facebook. Facebooknya ada 4 informasi, agak panjang ya. Tapi silakan disimak, jangan di skip. Serius ya, ini countdown-nya kurang sehari ini ya. Ini di Facebooknya akan saya bacakan kurang lebih 4 ini ya. Saya bacakan mulai yang ini ya. 1 hari yang lalu, fakta dan peristiwa menarik. Tahukah Anda, telur pasca pertama kali ditemukan pada 30 Maret 2021, hadiah misteri tersembunyi di balik jalan waktu dan kehidupan. Setelah mengeklik alamat Genesis Bitcoin ratusan kali, semua penambang bisa mendapatkan telur pasca kartu Satoshi di white paper. Peserta awal penambang Tionghoa dapat menerima hingga
3 hadiah setelah berhasil dieksekusi kartu Satoshi Ester yang memiliki fungsi hadiah pada awalnya. Setiap kartu dapat meningkatkan daya komputasi permanen sebesar 120.000 dan fungsi hadiah berlangsung selama lebih dari 3 bulan, berakhir pada awal Juli 2021. Ini yang Satoshi Card itu kalau nggak salah ya. Ini ada di konten video saya sebelumnya kalau ingin mendapatkan Satoshi Card-nya. Ini ada komen, Saudara Sugiono. Mana Bang Dev? Halo, absen saya. Oke ya, kita lihat uploadan berikutnya. Ini 13 jam yang lalu ya. Ini sengaja saya baca semua karena ini biar tidak terlambat dengan informasi yang terupdate nanti ya. Karena kemarin hampir bersamaan semua keluar ya. Uji jaringan. Testnet adalah blockchain alternatif untuk digunakan untuk pengujian testnet, berguna karena memungkinkan pengembang melakukan perubahan tanpa khawatir mempengaruhi rantai utama. Koin testnet terpisah dan berbeda dari BTCS sebenarnya dan tidak memiliki nilai apapun. Alamat dompet terpisah juga harus dibuat untuk menggunakan koin di dalam testnet. Hal ini memungkinkan tim Satoshi atau pengembang dari BTCS Miners penguji untuk bereksperimen dan melakukan transaksi tanpa harus menggunakan BTCS nyata. BTCS Komunitas Honeycomb Testnet bertanggung jawab untuk dapat menjalankan pembaruan di mainnet tanpa masalah besar. Hal ini karena proses ini dilakukan terlebih dahulu pada testnet sebagai mock run. Tim pengembang mengungkap pembaruan ke testnet di mana mereka akan menggunakan kesempatan untuk melakukan analisis mereka sendiri. Selama proses ini, mereka mencari, mendeteksi kesalahan dalam kode atau melihat bagaimana pemrograman baru mempengaruhi blockchain uji. Bitcoin Satoshi BTCS jaringan tes dapat dilihat sebagai lingkungan tes beta. Setelah fitur-fitur baru telah teruji sepenuhnya dan dianggap berhasil, fitur-fitur tersebut akan diterapkan ke dalam blockchain atau mainnet yang sebenarnya. Mantap ya. Oke ya, kita lanjut ya. Saya bacakan informasi-informasi. Nah ini ya, ini kemarin terjadi sama salah satu rekan saya. Peningkatan sistem Satoshi, data testnet diunggah. Ini kosong-kosong semua ini ya. Apakah Anda terjadi? Saya enggak. Tapi ada teman saya yang terjadi gitu, Bang. Ini tiba-tiba BTCS saya semuanya kok nol semua, Bang. Yang ada cuma ini aja. Saya mikirnya Anda nggak aktif berapa bulan. Bilangnya saya setiap hari ngeklik, Bang. Terus habis itu beberapa jam kemudian katanya kembali lagi. Gitu ya. Sudah kembali. Terus lanjut. Ini yang terakhir di Facebook ya. Yang terakhir di Facebook. Testnet Satoshi BTCS datang sesuai jadwal dan fitur-fitur baru akan diluncurkan satu demi satu. Server Satoshi BTCS telah ditingkatkan, didebug dan dimulai ulang pada ketinggian blok 67955 sekitar pukul 9.30 malam pada 30 Maret untuk mempersiapkan kedatangan mainnet uji. Persiapan saat waktu PES, tidak ada pembaruan besar-besaran pada aplikasi. Saya percaya bahwa beberapa fitur baru akan diluncurkan selama uji coba jaringan utama. Selama seluruh jaringan uji, beberapa fungsi uji akan diluncurkan untuk debugging dan trial and error. Setelah seluruh sistem rantai publik diuji, akan diserahkan secara sempurna ke jaringan utama resmi. Sistem rantai akan berjalan secara independen di blockchain, menyelesaikan desentralisasi sejati. BTCS Komunitas Honeycomb, fitur-fitur yang mungkin ditambahkan saat uji mainnet Satoshi BTCS, tim proyek mengumumkan untuk pembukaan tes mainnet testnet pada 9 Maret. Tes mainnet testnet akan diluncurkan pada akhir Maret 2022. Tanggal tertentu masih perlu pengumuman lebih lanjut dari pihak proyek. Sekarang aku akan menganalisa ujiannya bersamamu. Setelah mainnet dibuka, mungkin ditambahkan beberapa fungsi. Membuka fungsi tes transfer internal yang disebutkan di sini mungkin dibuka sepenuhnya atau sebagian, mungkin dibuka mata uang transfer internal mungkin adalah koin testnet. Dalam kurung testnet BTCS hanya digunakan untuk pengujian transfer internal, hancur setelah mainnet. Bitcoin Satoshi BTCS meningkatkan fungsi dompet. Satoshi Nakamoto BTCS adalah proyek rantai publik dan dompet independen sangat penting selama uji coba. Jaringan utama testnet BTCS juga akan digunakan untuk uji coba transfer. Setelah jaringan utama resmi, semua koin testnet akan hancur. Ini kayak itu loh, kayak kalau P-Network itu kayak Tespi itu ya.
Tambahkan browser pertanyaan blog. Sebagai fungsi yang diperlukan dari proyek rantai publik, browser pertanyaan blog digunakan untuk semua status pertanyaan selama pengujian dompet. Selanjutnya meningkatkan fungsi uji antarmuka SDK tes docking untuk semua teknologi meliputi ekologi tetapi tidak terbatas pada mall, game, pariwisata, medis, NFT, metaverse, ekologi, aplikasi industri, nilai, dan lain-lain. Nyalakan fungsi tes mode. Node adalah fungsi penting dari semua rantai publik. Selama tes jaringan utama, fungsi tes node dapat ditambahkan untuk mempersiapkan operasi sempurna blok setelah jaringan utama resmi. Analisis dan spekulasi di atas berasal dari komunitas BTCS Cina. Tidak ada hubungannya dengan sisi proyek. Spekulasi di atas bukan berarti tes mainnet akan tersedia segera setelah online, karena tes mainnet terbatas selama jangka waktu sekitar 3 bulan dan konten di atas mungkin akan diluncurkan secara berturut-turut dan kemungkinan setelah mainnet official ya. Itu ya, ini hanya analisa dari komunitas BTCS Cina ya. Nah, ini yang berikutnya ada komen dari Muhammad Khairul Ihsan. Karena ada sebutannya Bang Dev, saya baca. Nggak enak saya ini. Ini berarti sering berkunjung di Dev Channel ya. Bang Dev, sehat? Alhamdulillah sehat. Kok saya nggak pernah dikasih feedback sih? Hehe. Ini saya bacakan. Oke bos, saya bacakan bos. Ini ya. Wah, ini kelihatannya dia habis nyairkan duit ini ya. Nyairkan BTC ya. Berapa ini ya cairkannya ya? Lumayan banyak ini bro. 678.380 rupiah. Mantap. Mantap jiwa. Dos gandos. Ya. Dos gandos ini saudara Muhammad Khairul Ihsan. Selanjutnya ini ada saudari Veronica. Wih, mantap. Halo Bang Dev, dos gandos. Siap, dos gandos pokoknya ya. Masuk Bang Dev, semoga harapan dan doa jadi kenyataan. Amin. Amin ya. Sukses buat semuanya pokoknya ya. Terus ini Andisah juga komen di sini ya. Dos gandos Bang Dev. Terus gimana nih Legend Network kita? Aduh, Legend Network sudah saya bahas, Bro. Silakan intip ya. Sebelum konten ini sudah saya share, sudah saya upload. Oke ya, kita coba sekarang ke Twitter yang bernama Satoshi BTCS Mining yang ada hubungannya dengan countdown kurang 1 hari yang lalu ya. Kurang 1 hari ya. Ini ya, kita cek di sini. Apakah ada komentar-komentar? Oh, nggak ada komentar. Ada ini. Nah, ini ya. Kita cek di sini ya. Hitung mundur hingga 1 hari. Teknik white paper dan testnet tebak waktu rilis. Testnet harus setinggi 68.000 blok sekitar tanggal 31. Ya, 2 sampai 3 pagi waktu. Ini apa? Nggak tahu yang 2-3 ini dari kemarin saya nggak ngerti ini. Dan yang terakhir, terakhir aja ini langsung saya loncatin ini ya di Twitternya ya. Kalau saya baca semua nanti takutnya kepanjangan ini ya. Ini di 11 jam yang lalu ya. Kita cek di sini, ini juga 11 jam yang lalu. Kita lihat semuanya ini ya. Ada komen-komen apa enggak ini? Oh, enggak ada komen-komen yang dijawab ya. 11 jam yang lalu ini uploadannya seperti ini. Sistem pemulihan menunggu upgrade dan proses data. Ini ya. Terus apa lagi nih? Ya berarti hari ini ya. Dia malam ini berarti ya sekarang mungkin ya. Jamnya kan beda ini ya. Ini ya. Jangan tidur malam ini, saksikan sejarah hebat blockchain. Oke, kita tunggu saja. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah semangat kita. Yang jelas informasi-informasi yang saya bacakan, yang kita baca bersama itu, yang kita lihat bersama itu dari sosmed yang bernama Satoshi BTCS, baik Twitter maupun Facebooknya. Tapi sosmed tersebut bukan akun resminya Satoshi BTCS Mining. Jadi Satoshi BTCS Mining tidak punya akun resmi di sosial media, ya. Jadi berdasarkan penggemar-penggemar gitu ya. Yang jelas kenapa Bang Dev kok baca itu? Karena memang informasinya kita sesama pengguna, kita bisa berbagi info sesama pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining. Sama halnya dengan yang kami lakukan. Saya waktu daftar juga kesasar, akhirnya saya bikin konten video ini tujuannya untuk tim saya dan mungkin semua pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining yang membutuhkan. Itu bukan termasuk tim saya aja itu. Silakan, walaupun Anda bukan tim saya, mungkin Anda senior saya ya. Dan bahkan saya sering ya dapat informasi apapun dari para senior-senior komen di kolom komentar ini bla 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 bli bli bli.
Terus akhirnya saya bikinkan konten untuk bisa jadi pegangan kita semua. Minimal untuk penambah semangat kita semua. Yang jelas, saya dulu nggak tahu Hashcard, saya dulu nggak tahu Giftcard, fungsinya apa nggak tahu. Saya dulu nggak tahu bahwa ini aplikasi ini adalah nambang BTCS, yang saya tahu awalnya nambang BTC. Sama dengan beberapa hal rekan-rekan yang sampai sekarang menganggap ini adalah nambang BTC, itu masih ada, ya. Untuk masalah negatif positif itu wajar. Ada yang negatif, ada yang positif. Bukan hanya aplikasi ini aja, bro. Semua aplikasi. Yang jelas, yang bikin saya wow, aplikasi ini gratis. Ya, nggak bisa deposit. Ya, nggak bisa deposit. Bukan tanpa deposit, nggak bisa deposit. Otomatis ya tanpa deposit. Kita melakukan gratis pure. Terus kita bisa menunggu hasil dari BTCS ini pada saatnya nanti. Enaknya lagi kalau kita promo, bro, bisa menghasilkan cuan-cuannya, ya. Dari mana? Ya penghargaan dari aplikasi ini. Yang diberikan ke kita itu Bitcoin loh, bro. Gratis. Ya, setiap minggu ini dari aplikasi ini kalau saya hitung dari giveaway-nya saja, ini ratusan juta. Ya, itu dibagikan setiap hari ya. Total seminggu kurang lebih ratusan juta. Setiap harinya berapa? Anda total sendiri aja. Saya kalau matematika ambiar, ya. Bahasa Inggris ambiar, matematika ambiar. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah imun, semangat buat kita para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining. Dan jangan lupa, bro, ngeklik receive BTCS-nya. Ya, dikumpulkan pundi-pundi BTCS-nya ini. Sekarang sudah 30 blok ini, jangan sampai 150 blok. Oke, kita klik. 9, 50, 51. Bagus ini angka cantik ya. 1551, 1551 BTCS, bro. Mantap, jos gandos. Ya, bagi Anda yang belum daftar dan kepingin daftar, tentunya Anda siap untuk di KIC ya. Kalau Anda nggak siap di KIC, jangan daftar. Daftar aplikasi yang lain aja. Nah, kalau Anda tetap ingin daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Yang paling mencotot ini, salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.